teman-teman, Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan ceritanya ya, yang berjudul Tahun Duka Cita. Aku mulai baca ceritanya ya. Baru beberapa bulan saja lepas dari pengucilan yang amat berat itu, Rasulullah SAW mengalami rasa sedih yang lebih mendalam berturut-turut dalam waktu kurang dari 1 tahun. Beliau SAW kehilangan 2 orang pelindungnya yang amat setia, Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya. Selama ini Abu Thalib lah yang memimpin Bani Hashim, melindungi Rasul SAW, dan Khadijah lah yang selalu menjadi penyemai semangat hati beliau setelah keduanya tiada. Tindakan orang musyrik pada Rasul semakin bertambah ganas. Tahun menyedihkan itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Wafatnya Abu Thalib. Setelah melalui pengucilan yang amat melelahkan, Abu Thalib yang sudah berusia 80 tahun itu jatuh sakit. Para pemimpin musyrik Quraisy tahu bila Abu Thalib wafat, maka permusuhan mereka dengan Nabi SAW akan menghebat. Maka buru-buru mereka datangi Abu Thalib yang tengah terbaring lemah. Abu Thalib demikian panggil para pembesar itu, "Kamu ada keluarga kami juga. Kalau engkau meninggal, kami khawatir permusuhan kami dengan keponakanmu itu akan menghebat. Kami ingin berdamai dengannya." Maka Rasulullah SAW datang. Setelah tahu maksud kedatangan mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Syarat yang kuminta hanyalah agar mereka mengucapkan sebuah kalimat. Kalimat itu akan membuat mereka merajai dunia. Hanyalah agar para pembesar yang tadinya mengira tadinya Nabi Muhammad SAW akan meminta kekayaan atau kekuasaan, menyambut dengan cepat, demi ayahmu kami setuju. Katakanlah bahkan 10 kalimat kalau perlu, kami mau." Dengan agung Rasulullah SAW mengatakan kalimat itu, "Katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkan segala penyembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para pembesar musyrik itu terhenyak. Mereka sadar tekad Nabi SAW tak akan pernah bisa digoyang. Dengan geram dan takut akan masa depan yang gelap, mereka pun pulang. Tak lama Abu Thalib wafat. Meski ia melindungi Rasulullah SAW dengan setia, ia menolak permohonan Nabi agar mau mengucap 2 kalimat syahadat di akhir hidupnya. Wafatnya Bunda Khadijah. Belum lagi hilang kesedihan Nabi SAW akibat ditinggal pamannya. Bunda Khadijah pun sakit dan wafat. Selama ini Bunda Khadijah telah mencurahkan seluruh cinta dan kesetiaan, seluruh kelembutan dan rasa sayang kepada Nabi SAW. Dialah bidadari cantik yang selalu tersenyum di taman hati Rasulullah SAW. Tak terkira betapa beratnya perasaan Rasulullah SAW kini. Perasaannya begitu sedih dan begitu amat menusuk jiwa. Itu saja teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Isra Miraj.
Keadaan duka tak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti berjuang. Sementara jalan di Mekah buntu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif yang jauh. Tetapi di kota itu pun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perlakuan menyedihkan. Atas perintah para pejabat kota, anak-anak dan orang-orang bodoh di Taif melempari beliau dengan batu. Darah suci beliau berceceran di sepanjang jalan keluar kota. Dalam keadaan amat pilu, itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di malam itu suasana amat hening. Binatang-binatang malam membisu. Bahkan gemericik air dari siulan angin pun tak lagi terdengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan oleh malaikat Jibril dengan perkataan, "Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi buruk. Hewan tunggangannya bersayap. Buruk melesat seperti angin menuju ke utara. Ia sempat berhenti di Gunung Sinai, tempat Nabi Musa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga berhenti di Bait Allahin, tempat Nabi Isa dilahirkan. Tak lama sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditemani malaikat Jibril alaihi salam di Baitul Maqdis. Sampai di sini berakhirlah peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Isra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengalami Mi'raj. Dalam Mi'raj beliau naik ke langit. Di sini beliau melihat berbagai keajaiban dan bertemu nabi-nabi sebelum beliau. Menurut Ibnu Hisham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang bermulut seperti moncong unta yang memakan batu api. Itulah orang yang memakan harta anak yatim secara tidak sah. Beliau juga melihat orang berperut yang sangat besar yang diinjak-injak unta gila sebagai balasan bagi orang yang suka memakan riba bunga uang, menerima perintah sholat 5 waktu. Setelah semua itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke hadapan Arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang amat mulia itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah agar melaksanakan sholat 50 waktu. Namun atas saran Nabi Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi dan memohon keringanan sampai akhirnya ditetapkan jumlah sholat wajib sebanyak 5 waktu. Ada yang beriman dan ada yang menolak. Sekembalinya ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan perjalanannya semalam. Abu Bakar langsung menyatakan percaya. Orang musyrik menertawakan beliau. Bahkan ada orang beriman yang murtad lagi karena cerita itu. Berkat sikap itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang tulus hati, yang sangat jujur. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini aku akan bercerita tentang kisah Rasulullah yang berjudul Tanda-tanda Kemenangan. Aku mulai baca ceritanya ya. Setelah bersabar sekian lama, akhirnya tanda kemenangan muncul dari kota Yastrib. Di kota ini
Di kota ini terletak makam ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Di dekat kota ini pula terdapat makam ibu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah binti Wahab. Sedangkan keluarga dari ibu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Najjar, juga berasal dari tempat ini. Berbeda dari Mekah yang tidak dapat hidup tanpa perdagangan, Yastrib merupakan kota perkebunan yang indah. Kelak kota ini diberi nama Madinah. Aus dan Khazraj. Penduduk asli Madinah adalah suku Aus dan Khazraj. Keduanya telah lama saling bermusuhan. Orang Yahudi mengipasi permusuhan ini sebab mereka takut bila Aus dan Khazraj bersatu. Kedudukan Yahudi sebagai yang dipertuan di Madinah akan hilang. Maka kemudian datanglah Islam yang menyatukan kedua suku penduduk asli itu. Ikrar Aqabah pertama. Ketika datang para peziarah dari Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan menyampaikan ajaran Islam. Para peziarah itu berkata, "Inilah Nabi yang pernah dikatakan orang Yahudi kepada kita. Mari kita lebih dulu beriman kepadanya." Tahun berikutnya ada 12 penduduk Madinah yang melakukan ikrar secara diam-diam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqabah. Ikrar itu menyatakan bahwa mereka tidak akan musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah. Untuk pembina para sahabat barunya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ikrar Aqabah kedua. Dakwah Mus'ab bin Umair berhasil di tahun berikutnya 622 Masehi. Sebanyak 73 laki-laki dan 2 wanita dari Madinah menyusul berikrar berbaiat di Bukit Aqabah. Saat itu waktu baru lewat tengah malam, ditemani pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka. Sebelum mereka berikrar, Abbas menanyakan kesungguhan orang-orang Muslim Madinah melindungi keponakannya. Kaum muslimin Madinah yang kelak disebut golongan Ansor, para penolong ini menyatakan siap berperang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil sumpah mereka. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Hijrah ke Madinah. Aku mulai baca ceritanya ya. Sedikit demi sedikit, secara sendiri-sendiri, dalam kelompok kecil dan terpencar-pencar, kaum muslimin mulai hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, harta, benda demi agama Islam tercinta. Namun Quraisy pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha
mengembalikan paksa orang yang dalam perjalanan ke Madinah. Mereka bujuk supaya kembali ke agama lama. Bahkan mereka pisahkan seorang istri dari suaminya yang berangkat hijrah. Tetapi yang paling mereka takutkan adalah bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pergi berhijrah belakangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sikap pemimpin sejati. Beliau tetap ada di Makkah sampai seluruh umatnya hijrah. Tak ada yang tahu kapan beliau memutuskan untuk berhijrah pula. Rencana Quraisy. Para pembesar musyrik berkumpul untuk menyusun rencana guna mencegah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurung dia dalam sangkar besi, ujar seorang. Tidak, kita buang saja ke luar negeri, usul yang lain. Namun akhirnya diterimalah sebuah usul yang paling keji, yaitu membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya bersama-sama. Para pembunuh itu dipilih mewakili setiap kabilah dengan kabilah Bani Hashim. Tidak mungkin bisa membalas kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada semua pihak. Hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu para pembunuh mendekati rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melongok ke dalam dan melihat seorang berbaring di tempat tidur Nabi. Mereka mengira yang berbaring itu Rasul. Padahal Rasul telah menyuruh Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau. Karena itulah mereka lengah. Berkat kelengahan itu dan bantuan Allah, tepat larut malam, Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumah bersama Abu Bakar. Beliau pergi bersembunyi ke Gua Sur. Esok harinya orang Quraisy panik. Mereka mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemana-mana. Salah satu kelompok pasukan mampir saja memasuki gua tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Namun pasukan itu mengurungkan niat karena ada sarang laba-laba menutupi pintu gua. Ada telur burung serta, namun pasukan itu mengurungkan niat karena ada sarang laba-laba menutupi pintu gua. Ada telur burung serta pepohonan yang ikut menutupi. Mereka pikir bila Rasul ada di dalam. Tentu kedua sarang hewan itu telah rusak. Inilah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong Rasulnya. Setelah 3 hari berangkatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ke Madinah melewati jalan yang tak pernah diduga orang Quraisy. Mereka ditemani penunjuk jalan yang masih musyrik. Abdullah bin Uraikid. Perjalanan penuh waspada itu berakhir di Madinah. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Persaudaraan di Madinah. Kaum muslimin yang berhijrah disebut muhajirin, sedangkan kaum muslimin penghuni Madinah dan sekitarnya yang menolong mereka disebut kaum Ansar. Dengan datangnya Islam terjadilah suatu persaudaraan besar yang belum pernah ada contohnya di muka bumi. Dua suku penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj, tadinya sering saling berperang. Kini
bersaudara dekat dalam pelukan Islam. Tidak hanya itu, mereka pun bersaudara dengan muhajirin erat. Pentingnya mengutamakan persaudaraan. Persaudaraan kaum muslimin di Madinah sangat penting untuk dieratkan, sebab bisa saja bila ada yang mencoba mengungkit permusuhan Aus dan Khazraj di masa lalu, maka rasa benci itu akan timbul kembali. Bahaya ini dapat datang dari orang Yahudi yang terkenal licik dan takut kehilangan kekuasaan di Madinah. Bahaya juga datang dari orang Aus dan Khazraj yang masih musyrik, yang kini telah menjadi lemah. Mereka berusaha mengadu domba, bahkan mendambakan sumber bahaya yang sangat besar bila persaudaraan kaum muslimin lemah. Namun untuk terjadi hal yang luar biasa, yaitu sambutan ramah tamah kaum Ansor kepada saudara-saudara dengan para pengungsi yang menderita tanpa harta itu. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Mempersaudarakan kaum muslimin. Untuk lebih mengeratkan lagi persaudaraan itu, Rasulullah SAW melakukan sebuah langkah yang cerdas dan amat indah. Beliau persaudaraan setiap muslim sepasang demi sepasang. Rasulullah SAW mempersaudarakan diri dengan Ali bin Abi Thalib. Hamzah dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Abu Bakar bersaudara dengan Harijah bin Zaid. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik, dan masih banyak lagi. Setiap muhajirin yang dipersaudarakan dengan seorang Ansor oleh Rasulullah SAW, persaudaraan itu dianggap sama sucinya dengan persaudaraan sedaerah seketurunan. Perjanjian dengan orang Yahudi. Setelah kaum muslimin kokoh, Nabi SAW juga buat perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Perjanjian itu antara lain menyatakan bahwa kaum muslimin dan Yahudi akan saling melindungi bila Madinah diserang musuh. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Mengapa Harus Berperang. Aku mulai baca ceritanya ya. Setelah berada di Madinah, mau tak mau, kaum muslimin dihadapkan pada bahaya peperangan. Islam adalah agama yang damai. Bahkan untuk menyebarkan ajarannya dilarang sama sekali memaksa orang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak ada pemaksaan dalam agama. Sudah jelas mana jalan yang benar, mana yang salah. Dalam perang salib yang penuh berlumuran darah selama bertahun-tahun, umat Islamlah yang diserang. Islam mengizinkan perang untuk membela diri, bukan untuk memaksa orang. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berperang boleh dikata merupakan jalan terakhir. Tidak seperti umat Nasrani yang diajarkan menawarkan
kanan bila pipi kirinya ditampar. Umat Islam diperintahkan melawan dengan seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194, Barang siapa yang menyerang kamu, seranglah dengan seimbang seperti mereka menyerang kamu. Jadi bila Islam diserang dengan pendapat, harus dibalas dengan pendapat, bukan dengan kekerasan. Namun bila umat Islam diserang dengan senjata, maka mereka pun harus siap menghadapinya dengan senjata pula. Ancaman Yahudi. Orang Yahudi dengan sengit mula menyerang Islam dengan pendapat tajam. Orang Yahudi bernama Finhas malah menghina dengan mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu meminta pada manusia. Abu Bakar yang terkenal sabar pun sampai menempelangnya atas kekurangan itu. Masih banyak lagi contoh serangan pendapat Yahudi dengan tujuan menghina Islam. Pertikaian ini terus meruncing sehingga siapapun tahu bahwa perang antara kaum muslimin dan Yahudi suatu saat sangat mungkin terjadi. Terlebih lagi ada beberapa pendeta Yahudi berpura-pura masuk Islam dengan tujuan justru untuk mengacak-ngacak umat Islam dari dalam, merindukan Mekah. Hal lain yang menyebabkan umat Islam harus menyiapkan diri untuk berperang adalah ancaman Quraisy di Mekah. Umat Islam diperintahkan melaksanakan ibadah haji. Namun, bagaimana mungkin hal ini bisa terlaksanakan? Sebab kaum musyrik di Mekah melarang mereka datang. Orang-orang kafir itu akan menangkap dan membunuh siapa saja yang telah memeluk Islam. Hal ini ditambah kenyataan bahwa Quraisy telah merampas harta dan perdagangan kaum muhajirin, telah menyiksa. Hal ini ditambah kenyataan bahwa Quraisy yang harta perdagangan kaum muhajirin telah menyiksa mereka bertahun-tahun dan melarang orang memeluk Islam. Karena itu sangat wajar bila sejak masa Rasulullah SAW umat Islam diharuskan bersiap menghadapi peperangan, walau perang adalah hal yang sangat tak disukai. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Badar 2 Hijriah. Aku mulai baca ceritanya ya. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW masih mempunyai selapis harapan untuk bisa mencari jalan keluar secara damai dengan pihak Quraisy. Namun setelah perang Badar, harapan itu lenyap sudah. Kini yakinlah kaum muslimin bahwa dendam orang Quraisy pada mereka akan diselesaikan dengan kilatan pedang. Namun di perang ini pula kaum muslimin yang tadinya dihina dan dianiaya untuk pertama kalinya berhadapan dengan Quraisy dalam posisi yang sama. Pasukan lawan pasukan, kota melawan kota, dan masyarakat melawan masyarakat pula. Kafilah dagang Quraisy. Nabi SAW mendengar berita tentang adanya kafilah dagang Quraisy yang pula membawa
keuntungan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin bersiap untuk mencegatnya. Setelah sekian lama dirampas dan dirampok, kini saatnya bagi kaum muslimin untuk mengambil kembali perdagangan mereka. Apalagi bila berhasil merampas kafilah ini, kekuatan Quraisy pasti akan melemah karena mereka hidup hanya dari perdagangan. Ingin kafilah malah menghadapi pasukan tempur. Namun kafilah itu lolos. Biar begitu, orang Quraisy keluar dengan jumlah pasukan yang besar untuk melindungi harta dagang mereka. Kedua pasukan itu berhadapan di Badar. Jumlah kaum muslimin hanya sekitar 300 orang, sedangkan pasukan musuh berjumlah hampir 1000 orang bersenjata lengkap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar bila mereka kalah, Islam tak akan disebut lagi di muka bumi. Maka beliau berdoa penuh kesungguhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kini pasukan muslim siap menghadapi kematian, walaupun yang mereka inginkan adalah kafilah dagang yang penuh harta rampasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada para sahabatnya, demi Dia yang memegang hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang sekarang menempatkan di dalam surga. Kata-kata ini pun membangkitkan semangat luar biasa, sehingga kekuatan seorang muslim saat itu sama dengan 2 bahkan 10 orang musuh. Kemenangan hari itu Jumat tanggal 17 Ramadan, dan pertempuran pun pecah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya meraih kemenangan, sementara bagi pihak Quraisy kekalahan ini menorehkan malu yang luar biasa. Perang Badar ini merupakan awal dibangunnya peradaban Islam. Bila kalah di perang ini, maka peradaban gemilang Islam akan mati sebelum tumbuh. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini aku akan lanjut ceritanya yang berjudul Setelah Badar. Aku mulai baca ceritanya ya. Kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Badar merupakan hal yang besar, sebab setelah ribuan tahun agama menyembah berhala merajalela, akhirnya mereka dikalahkan oleh agama tauhid yang benar. Berita kemenangan disambut sukacita di Madinah. Namun orang Yahudi dan orang munafik justru bertambah takut pada kekuatan Islam. Kekuatan itu pun berubah menjadi kebencian. Jadi setelah kemenangan Badar, bahaya justru bertambah bagi besar kaum muslimin. Komplotan Yahudi. Sebelum Badar, orang Yahudi pun sudah mulai menggerutu. Kini setelah Badar, mereka mulai berkomplot ke sana dan kemari. Mereka menghasut kelompok Arab yang masih musyrik di sekitar Madinah untuk membuat sajak yang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Mengepung Yahudi
Bani Kainuka. Peristiwa permusuhan dengan Yahudi pun akhirnya memuncak dan meletus, diawali dengan melecehkan seorang muslimah di pasar. Kelompok orang Yahudi dari kabilah Bani Kainuka membunuh seorang pemuda muslimin yang datang membela muslimah itu. Ketika Nabi Muhammad SAW meminta tanggung jawab mereka, orang-orang Yahudi malah menutup banteng mereka dan menantang dengan nyaring Nabi Muhammad SAW di perang Badar. Kau menang karena musuhmu tidak punya ilmu peperangan, tetapi kalau berhadapan dengan kami, kau akan tahu kami inilah para jago tempur. Maka Nabi SAW tidak mempunyai jalan lain. Beliau memimpin kaum muslimin mengepung banteng Yahudi Kainuka 15 hari. Tempat itu dijaga ketat sampai tikus pun tidak akan dapat meloloskan diri. Akhirnya Bani Kainuka pun menyerah karena merasa malu. Para pemuka Yahudi Kainuka memutuskan untuk pergi meninggalkan Madinah meski tampil sebagai pemenang. Rasulullah SAW mengizinkan kabilah Kainuka pergi membawa semua harta, tetapi harus meninggalkan persenjataan mereka. Orang Yahudi pergi ke perbatasan Syria di arah utara. Masih ada 2 kabilah Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraiza dan Bani Nazir. Namun mereka ini tidak terlibat masalah itu. Dengan perginya Bani Kainuka, keadaan di Madinah kembali tenang. Akibat Badar pada perdagangan Quraisy. Karena kalah di perang Badar, kafilah dagang Quraisy terpaksa menempuh jalan memutar yang jauh dan panas ke arah Irak. Padahal tadinya mereka menempuh jalan pantai yang mudah ke arah Syria. Inilah salah satu hal yang membuat Quraisy geram dan memulai perang Uhud. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Perang Uhud. Aku baca ceritanya ya. Selain perdagangan mereka yang terancam, hal terbesar yang menyebabkan terjadinya perang Uhud adalah rasa dendam kesumat orang Quraisy kepada kaum muslimin. Diperparah dengan tindakan kaum wanita mereka yang setiap hari meratap dengan menangisi korban Badar. Akhirnya mereka diputuskan untuk kembali menyerang Madinah. Angkatan perang Quraisy terdiri dari 3.000 orang, termasuk 700 orang berbaju besi dan 200 penunggang kuda. Jumlah ini ditambah 100 orang dari Taif. Pasukan besar ini dilengkapi dengan 3.000 ekor unta baik, ditambah 100 orang untuk ditunggangi, membawa beban atau untuk dimakan. Berita dari Abbas. Paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, adalah muslim yang menutupi keislamannya sehingga ia dapat tinggal di Mekah tanpa
dicurigai. Mengetahui persiapan Quraisy, Abbas mengirim utusan memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datangnya bahaya besar hasil musyawarah kaum muslimin. Mendengar berita ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pun berunding. Beliau dan beberapa tokoh berpendapat lebih baik bertahan di dalam kota sebab jumlah musuh 4 kali lipat lebih besar. Namun para pemuda berpendapat lebih baik mereka menyongsong musuh di luar kota karena jumlah yang hendak keluar kota lebih besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk melaksanakan taktik yang berani ini. Di kaki Gunung Uhud, kedua pasukan berhadapan di kaki Uhud. Pasukan muslimin tadinya berjumlah hampir 1.000 orang, namun 300 orang munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mundur di tengah jalan. Lalu pertempuran pun pecah. Mulai kaum muslimin meraih kemenangan cepat. Musuh mundur terbit sambil meninggalkan barang bawaan di sana sini. Pasukan muslim yang mengejar jadi sibuk dengan harta rampasan. Melihat ini, pasukan panah yang ditempatkan Nabi untuk melindungi bagian belakang ikut tergoda dan turun mengambil harta rampasan. Hal ini dimanfaatkan oleh pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid. Pasukan Khalid memutar dan menyerang dari belakang. Kemenangan kaum muslimin yang sudah di depan mata pun lenyap dan berubah menjadi kekalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Dalam perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka karena wajah beliau terkena lemparan batu. Paman beliau yang gagah, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur. Semua jenazah kaum muslimin dicincang musuh. Dengan penuh duka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjutkan ceritanya ya, yang berjudul Setelah Uhud. Orang musyrik di Mekah menyambut kemenangan mereka di Uhud dengan gembira. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pulang ke Madinah dengan rasa khawatir. Hal ini segera terbukti. Baru saja berita kekalahan di Uhud menyebar. Bani Asad bersiap-siap menyerang Madinah. Untung mereka dikalahkan oleh serangan mendadak pasukan Abu Salamah yang dikirim Rasulullah. Namun tetap saja kaum muslimin tertimpa beberapa kejadian memilukan hati setelah perang Uhud. Peristiwa Ar-Raji. Atas permintaan Bani Hudayl, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 6 orang sahabatnya untuk mengajarkan Islam. Namun setibanya mereka di sana, mereka dikhianati dan diserang, semuanya gugur. Peristiwa Bi'ir Maunah. Dalam tahun yang sama, peristiwa yang lebih menyedihkan mulanya datang permintaan berdakwah dari daerah Najd. Walaupun khawatir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat jaminan yang kuat dari pemimpin suku di sana. Maka beliau mengirim 40 sahabat untuk memberi pengajaran. Namun di daerah Bi'ir Maunah lagi-lagi mereka dikhianati
dikhianati. Hanya satu orang yang selamat, sedangkan 39 sisanya gugur sebagai syuhada setelah memberi perlawanan hebat. Ulah Yahudi lagi. Setelah dua peristiwa di atas, orang munafik dan Yahudi kembali berani berulah. Kali ini tidak tanggung-tanggung. Sasaran mereka adalah Rasulullah SAW sendiri. Yahudi dari kabilah Bani Nazir kedatangan Nabi. Mereka menyediakan tempat untuk menunggu. Di tempat itulah orang Yahudi berencana menjatuhkan batu atas atap ke kepala Rasulullah SAW. Untung Rasulullah tahu dan cepat menyelinap pergi. Karena kembali tak ada pilihan, kaum muslimin segera mengepung Bani Nazir. Maka tak lama kemudian orang-orang Yahudi itu menyerah. Mereka kemudian diusir dari Madinah. Hanya 2 orang yang kemudian memeluk Islam, sementara di sisanya pergi ke perkampungan Yahudi bernama Khaybar di utara. Nabi SAW membekali setiap 3 orang di rombongan Yahudi itu seekor unta untuk mengangkut perbekalan dan harta. Memanfaatkan tanah Bani Nazir. Tanah yang ditinggalkan Bani Nazir dibagikan untuk orang miskin sesuai haknya dan bagian terbesarnya diberikan kepada kaum muhajirin yang tak memiliki rumah. Maka perselisihan dengan Bani Nazir ini justru mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Perang Khandaq. Orang-orang Yahudi semakin besar dendamnya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. 2 kabilah mereka, Bani Qainuqa dan Bani Nazir, telah terusir dari Madinah. Tinggal Bani Quraiza saja yang masih bertahan. Mereka pun menghasut orang-orang Arab musyrik agar bersatu menyerang Madinah untuk mengambil hati orang-orang musyrik. Mereka bahkan mengatakan bahwa agama menyembah berhala lebih utama dari Islam. Padahal Islam mengakui bahwa Yahudi juga merupakan agama yang berasal dari langit. Pasukan raksasa. Hasutan orang Yahudi berhasil luar biasa. Orang Quraisy kini bergabung dengan suku-suku lain seperti Bani Ghatafan yang kuat. Jumlah pasukan yang terkumpul berjumlah 10.000 orang yang bersenjata lengkap, sangat besar untuk saat itu. Pasukan gabungan itu bergerak ke Madinah menggali parit. Ketika berita kedatangan pasukan musuh sampai kaum muslimin terkejut. Tak mungkin bagi mereka menghadapi musuh di luar kota seperti di Badar dan Uhud. Untung saat itu muncul Salman Al-Farisi yang mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit besar hingga musuh tak bisa masuk Madinah. Usul ini jalankan dan Rasulullah SAW sendiri turut bekerja keras menggali parit. Perang ini kemudian disebut Perang Khandaq, Perang Parit. Pengapungan. Taktik menggali parit ini sangat berhasil. Pasukan gabungan benar-benar terkejut dan frustasi melihat parit yang dijaga kuat pasukan muslimin. Beberapa pasukan berkuda berusaha melompati parit, tetapi tetap dapat
digagalkan. Akhirnya orang Yahudi khawatir pasukan gabungan akhirnya berangkat pulang. Maka mereka pun mengatur komplotan baru. Satu-satunya suku Yahudi di Madinah, Bani Quraiza, berkhianat sebagai penduduk Madinah. Seharusnya mereka bersatu bersama kaum muslimin melawan musuh-musuh bersama. Tetapi kini mereka malah terang-terangan ingin menyerah kaum muslimin dari belakang. Topan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongan di suatu malam. Topan pasir yang kencang bertiup sangat dingin sambil menerbangkan tenda-tenda pasukan gabungan. Karena sudah tidak tahan, pasukan Quraisy dan Ghatafan pun pulang. Perang Khandaq pun berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Setelah Khandaq. Sepeninggal pasukan gabungan kaum musyrik, tinggallah Bani Quraiza sendiri. Orang-orang Yahudi ini ibarat ular yang ekornya sudah terpotong. Ia akan semakin ganas bila dibiarkan. Maka kembali Rasulullah SAW tidak mempunyai pilihan lain. Beliau SAW memerintahkan kaum muslimin yang masih sangat lelah dalam menghadapi perang Khandaq kembali bergerak dan mengepung pemukiman Bani Quraiza. Namun kaum muslimin menyambut perintah ini dengan gembira dan lega karena selama ada Yahudi di kota mereka, setiap saat akan selalu ada bahaya ditikam dari belakang. Takluknya Bani Quraiza. Pengepungan berlangsung selama 25 hari. Setelah terjadi beberapa kali duel, panah dan saling lempar batu, akhirnya Bani Quraiza pun menyerah. Sa'ad bin Mu'adz disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjaga hakim. Saat memutuskan bahwa semua laki-laki yang ikut perang dihukum mati, kaum wanita dan anak-anak ditawan serta hartanya dibagikan pada Yahudi. Kemudian ditebus orang-orang Yahudi di Najd. Uang tebusan itu digunakan untuk memperkuat persenjataan kaum muslimin. Kehidupan kaum muslimin. Setelah Yahudi pergi, masyarakat muslim dapat hidup tenang. Mulailah Islam memperlihatkan bahwa ajarannya dapat diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Sebelumnya masyarakat Islam tidak mengenal organisasi tetap, tidak jelas hukum perkawinan dan perceraian, terlalu berlebihan dalam satu hal dan terlalu ketat dalam hal lain. Kini Islam datang mengajarkan keteraturan. Hubungan pria dan wanita diatur dengan sopan. Kaum wanita tidak boleh mempertontonkan diri di muka umum. Maka setapak demi setapak kebudayaan Islam mulai menuju kemajuan. Teladan dari Rasulullah SAW. Alangkah beruntungnya para sahabat Nabi. Mereka melihat sesosok teladan yang hidup di tengah mereka, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan keluarga. Mereka melihat bagaimana Rasulullah
makan, beribadah, bahkan tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah masyarakat yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu menuruti nafsu, tetapi juga tidak sampai mengurangi kebebasan untuk bercita-cita. Bahkan setiap orang didorong untuk berprestasi setinggi mungkin, mengumpulkan harta sebanyak pun dibolehkan asal ditujukan untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Perjanjian Hudaybiyah. Sejak peristiwa hijrah ke Madinah 6 tahun yang lalu, kaum muslimin terus diganjal perasaan rindu yang besar. Mereka sangat rindu untuk beribadah haji, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang suci. Sesungguhnya tindakan Quraisy melarang kaum muslimin beribadah haji adalah kejahatan besar. Sebab sejak ribuan tahun baru kali ini terjadinya pelarangan ibadah haji. Apalagi haji telah menjadi kewajiban dalam Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan perjalanan haji ke Makkah untuk pertama kalinya sejak hijrah. Kaum muslimin berangkat haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang Arab sekitar Madinah yang masih musyrik untuk ikut berhaji. Akibatnya seluruh orang Arab tahu bahwa kaum muslimin memang ingin berhaji, bukan berperang. Maka diharapkan orang Quraisy akan malu bila nanti melarang mereka memasuki Ka'bah. Tetapi di Hudaybiyah, rombongan jamaah haji dihadang pasukan berkuda Quraisy. Ikrar ridwan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan kepada Quraisy juru runding. Namun kepergian Utsman ternyata sangat lama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sangat khawatir. Mereka takut Utsman bin Affan dibunuh orang Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersumpah di bawah pohon Ridwan untuk membela Utsman bin Affan bila ia ternyata terbunuh. Perjanjian Hudaybiyah. Tetapi Utsman bin Affan kembali, kini perunding diteruskan. Akhirnya disepakatilah perjanjian yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Hudaybiyah. Meski berisi perjanjian untuk tidak saling berperang, sekilas isi perjanjian tampak tak adil bagi kaum muslimin. Salah satu isi penting perjanjian itu adalah siapapun orang dari Mekah yang bergabung ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, sedangkan orang Madinah yang bergabung ke Mekah tidak wajib untuk dikembalikan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangani juga perjanjian itu. Bukti kehebatan seorang Rasul. Tentu saja pada awalnya timbul keraguan akan kebijakan ini. Bahkan beberapa sahabat besar seperti Umar bin Khattab tampak kurang setuju. Hanya Abu Bakar yang tetap sangat yakin pada kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kelak terbukti bahwa perjanjian Hudaybiyah ternyata sangat
menguntungkan kaum mukminin. Setelah perjanjian dijalankan kelak, timbul beberapa kejadian yang merupakan awal ditaklukkannya Mekah oleh kaum muslimin. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Khaybar. Khaybar adalah nama sebuah perkampungan besar Yahudi dengan jarak 3 hari perjalanannya dari Madinah ke arah utara. Perkampungan itu terdiri dari beberapa perbentengan, letaknya di atas gunung dan bebatuan karang yang sangat sulit untuk diserang. Apalagi orang-orang Khaybar sangat berpengalaman berperang. Inilah koloni Yahudi yang paling kuat dan paling kaya di dunia saat itu. Bila Khaybar direbut, hilangnya seluruh Yahudi dari Jazirah Arabia. Mengapa Khaybar diserang? Sebabnya adalah karena orang Yahudi selalu siap berkhianat setiap ada kesempatan. Apalagi dibanding orang Quraisy, orang Yahudi lebih sengit permusuhannya, mengingat saudara seagama mereka, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraiza telah diusir dari Madinah. Orang Yahudi juga memegang agamanya lebih kukuh daripada yang dilakukan orang Quraisy pada agamanya. Setelah perjanjian damai Hudaybiyah dengan orang Quraisy, Yahudi menjadi ancaman terlihat jelas sekali. Berangkat ke Khaybar, mengingat besarnya bahaya Khaybar bila dibiarkan. Setelah pulang dari mengadakan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya beristirahat 2 minggu atau 1 bulan. Setelah itu beliau ajak para sahabat ke Khaybar. Namun syaratnya ketat, hanya mereka yang turut perjanjian Hudaybiyah saja yang boleh ikut dan harus ikhlas tanpa mengharap harta rampasan. Dengan kedua persyaratan itu, para sahabat Nabi yang mendampingi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar berjumlah 1.600 orang. Pertempuran Khaybar. Ternyata di Khaybar orang Yahudi bertempur mati-matian dari banteng ke banteng. Dari benteng ke benteng. Beberapa benteng baru menyerah setelah pemimpinannya mati. Kaum muslimin harus mengerahkan seluruh kemampuan tempur mereka dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla dan usaha yang sungguh-sungguh. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar. Perdamaian di Khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Yahudi Khaybar dengan baik. Mereka tidak diusir, tetapi tetap dibiarkan bekerja di perkebunan mereka. Hanya saja mereka harus membagi hasilnya dengan kaum muslimin. Meski diperlakukan sangat baik, hasil pertanian menurun
dengan cepat. Orang Yahudi pun semakin kotor dendamnya pada kaum muslimin. Bahkan seorang wanita Yahudi berusaha meracun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sejak Khaybar orang Yahudi sudah hilang kekuatan dan ancamannya. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjutkan ceritanya ya, yang berjudul Utusan untuk Raja-Raja. Sama seperti masa kita sekarang, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan manusia sudah dipenuhi rasa cinta pada dunia. Di negara manapun para bangsawan berlomba mencari harta dan kedudukannya setinggi mungkin. Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul sebagai penyeru agar manusia kembali ke jalan yang benar. Maka tanpa ragu beliau ajak raja-raja untuk memeluk Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam memang ditunjukkan buat semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Surat kepada Heraklius adalah kaisar Romawi Timur Byzantium. Surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Dihya bin Khalifah. Heraklius sama sekali tidak marah atau geram, walaupun ada orang pembesar bernama Haris al-Ghassani menjadi murka dan menawarkan diri memimpin pasukan untuk menghajar Madinah. Heraklius memberi jawaban yang baik dan sopan. Ia menganggap tak perlu mengagapi agama baru yang dianggapnya kecil itu. Ia tidak menyangka bahwa tidak sampai 100 tahun mendatang negerinya akan berada di bawah kekuasaan Islam. Surat kepada Kisra. Kisra adalah maharaja Persia. Begitu surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakannya, ia menjadi sangat murka. Ia merobek-robek surat Nabi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu suratnya dirobek-robek, beliau bersabda, Allah telah merobek-robek pula kerajaannya. Hal ini terbukti. Tak lama Kisra meninggal dan kerajaannya saling diperebutkan putra-putranya, sama seperti Romawi Timur. Dalam waktu tak lama lagi Persia akan jatuh dalam pelukan Islam. Surat kepada Muqawqis. Muqawqis merupakan penguasa di Mesir. Ia menyambut surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat indah. Tak hanya itu, ia bahkan memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keledai, bighal, hewan keturunan kuda dan keledai, beberapa barang produksi Mesir, dan 2 orang dayang. Surat kepada Najasyi. Najasyi adalah raja Habasyah. Ia telah menerima umat Islam yang hijrah ke negerinya dengan baik, maka ia pun menerima surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, dan menurut sebuah riwayat yang kuat, ia pun memeluk Islam. Ia juga memenuhi permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulangkan para sahabatnya yang hijrah. Najasyi bahkan menyediakan 2 buah kapal angkutan. Jawaban surat. Meski ada yang kasar, kebanyakan jawab surat yang bersifat lemah lembut. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini aku bercerita tentang kisah Rasulullah. Aku akan melanjutkan ceritanya ya, yang berjudul Umroh Pengganti. Dalam bahasa Arab, umroh
umrah pengganti. Pada sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Umratul Qaza. Umrah pengganti ini tercantum dalam perjanjian Hudaybiyah. Saat itu kaum muslimin yang sudah siap berhaji mengalah dan pulang ke Madinah walau pahala haji mereka diterima. Allah Subhanahu wa taala umrah pengganti dalam umrah untuk mengganti ibadah haji yang tertunda itu. Orang Quraisy sepakat saat kaum muslimin melakukan umrah pengganti, mereka akan menyingkir ke perbukitan di sekitar Mekah. Keberangkatan kaum muslimin. Jika tahun sebelumnya di saat perjanjian Hudaybiyah ada 1.400 jemaah haji dari kaum muslimin, kali ini yang berangkat telah menjadi 2.000 orang. Namun untuk berjaga-jaga dan pengkhianatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Muhammad bin Maslama memimpin 100 pasukan berkuda sebagai pengawal kaum muslimin di Mekah. Alangkah bahagianya kaum muhajirin kembali ke Mekah. Mereka bisa melihat kembali rumah mereka dan bertemu sanak saudara. Namun bukan itu yang terpenting, sebab mereka kembali untuk menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan haji. Kaum muslimin tidak hanya beribadah dengan khusyuk, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan mereka menunjukkan kedisiplinan, kerapihan, semangat, dan kekuatan saat tawaf di bagian yang terlihat jelas oleh Quraisy di atas perbukitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin berlari. Semua tampak mengagumkan. 3 hari mereka tinggal di Mekah. Selama itu pula orang Quraisy melihat pemandangan luar biasa. Mereka melihat kelompok kaum yang tidak meminum minuman keras, rajin beribadah, saling menolong, dan sangat setia pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamnya Khalid bin Walid. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin kembali ke Madinah, Khalid bin Walid berkata, telah nyata bagi setiap orang yang berpikiran sehat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tukang sihir dan bukan penyair. Apa yang dikatakannya merupakan firman Tuhan alam semesta alam. Setelah berkata begitu, jenderal kebagaan Quraisy ini pergi ke Madinah dan masuk ke Islam. Islamnya Amr bin As. Selain Khalid bin Walid tergerak untuk memeluk Islam pula, Amr bin As seorang politikus yang terkenal sangat cerdik. Selain itu, masuk pula Utsman bin Tolhah, si penjaga Ka'bah. Masih banyak pula penduduk Mekah lainnya yang berislam. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Mu'tah. Mu'tah terletak di dekat Syria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan berdakwah ke seluruh dunia. Beliau melihat Syria adalah pintu untuk melangkah ke dunia luas. Maka setelah tercapai perdamaian dengan orang Quraisy melalui perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke Syria. Namun Syria merupakan wilayah Romawi Timur. Tentu para sahabat Rasul akan gagal bila masuk ke sana begitu saja. Buktinya utusan Rasul ke daerah itu dibunuh. Maka sekali pula untuk menuntut balas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan berangkat di bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah 629 Masehi. Jumlah mereka 3.000 orang, dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Rasulullah berpesan, kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang memegang pimpinan. Sempat ragu. Di perbatasan Syria, pasukan itu dihadang pasukan gabungan Romawi Timur berjumlah 200.000 orang. Ini berarti seorang muslim harus menghadapi 66 atau 67 orang musuh. Hal ini membuat pasukan muslim ragu terus maju atau meminta bantuan pasukan ke Madinah. Namun Abdullah bin Rawahah tampil memberi semangat. Untuk apa ragu? Bukankah menang itu mati syahid? Keduanya sangat diharapkan seorang muslim. Maka mereka pun maju dan kedua pasukan saling berhadapan di Mu'tah, gugurnya para syuhada. Maka terjadilah seperti apa yang dipesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah gugur. Pemimpinan pun diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far berjuang gigih, namun ia pun syahid dan komando pasukan jatuh ke tangan Abdullah bin Rawahah. Tetapi kemudian Abdullah pun gugur. Siapa sekarang yang harus memimpin pasukan? Khalid bin Walid tampil. Para sahabat yang lain memilih Khalid bin Walid yang baru memeluk Islam untuk mengambil alih pimpinan dengan kecerdikan luar biasa. Khalid bin Walid membuat hasil pertempuran seri. Kedua pasukan pun menarik diri dari Mu'tah dan pasukan muslim kembali ke Madinah sebagai akibat Mu'tah. Sebagian kaum muslimin sendiri menyesalkan mundurnya pasukan mereka dari Mu'tah. Sementara beberapa musuh Islam seperti Quraisy mengira Islam hancur. Namun kenyataannya Islam telah tersebar di daerah utara dan perbatasan Syria. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Penaklukan Mekah. Mendengar bahwa kaum muslimin tidak meraih kemenangan di Mu'tah, orang Quraisy mengira kaum muslimin kini telah melemah. Maka mereka pun secara sembrono berani melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu sekutu mereka, Bani Bakr, untuk menyerang sekutu kaum muslimin, Bani
Khuza'ah, padahal dalam perjanjian Hudaybiyah semua pihak dilarang saling menyerang. Bani Khuza'ah yang dianiaya pun segera meminta bantuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janji Rasulullah. Melihat Bani Khuza'ah datang memohon bantuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada pemimpin kabilah itu, Amir bin Salim, kalian pasti akan kami bela. Abu Sufyan pergi ke Madinah. Sebenarnya para pembesar Quraisy pun khawatir dengan kejadian ini. Saking khawatirnya, Abu Sufyan pergi ke Madinah. Ia menemui putrinya Ummu Habibah yang menjadi istri Rasul. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja. Abu Sufyan makin khawatir. Ia menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lain agar mau membujuk Rasul mengurungkan niatnya membela Bani Khuza'ah, namun semuanya gagal. Perjalanan ke Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabatnya menuju Mekah. Biasanya mereka diserang. Kali ini demi membela sahabat mereka, kaum muslimin untuk pertama kalinya menyerang Mekah di sepanjang perjalanan. Bergabunglah kabilah demi kabilah yang menjadi sahabat kaum muslimin. Ketika tiba di Mekah, jumlah kaum muslimin telah menjadi 10.000 orang. Jumlah terbanyak yang pernah dipunyai pasukan muslimin sampai kali ini Quraisy tak mampu lagi melakukan perlawanan. Penaklukan Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melakukan kekerasan. Beliau memasuki Mekah dengan rendah hati. Beliau mengajarkan bahwa membalas dendam bukanlah sifat Islam. Bahkan ketika ditanya apakah beliau ingin beristirahat di rumahnya, beliau menjawab, tidak ada rumah yang mereka tinggalkan buat saya di Mekah. Ka'bah dibersihkan dari berhala, dan Bilal pun untuk pertama kalinya mengumandangkan azan di sana. Seluruh orang Quraisy diampuni dan mereka memeluk Islam. Hanya beberapa saja yang tindakannya dulu sangat kelewatan dihukum mati. Itu pun beberapa di antaranya diampuni. Sejak itu diumumkan bahwa tidak boleh orang menumpahkan darah di tanah suci Mekah. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Hunain dan Taif. Kaum muslimin amat gembira. Mekah takluk tanpa banyak korban, dan penduduknya yang tadinya merupakan musuh kini sudah memeluk Islam. Untuk sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tinggal di Mekah. Namun keadaan ini ternyata mengundang bahaya lain. Kabilah Bani Hawazin yang tadinya sekutu dekat orang Quraisy kini mengumpulkan banyak sekali pasukan untuk menyerang Mekah. Maka lagi-lagi kaum muslimin harus membela diri. Maka berangkat ke Taif, tempat Bani Hawazin tinggal. Kali ini saudara-saudara baru mereka dari Quraisy pun bergabung. Pertempuran Hunain.
Kali ini kaum muslimin berangkat dengan kekuatan 12.000 orang. Sebagian kaum muslimin merasa bangga dengan jumlah terbesar itu. Kebanggaan diri berlebihan membuat kelemahan besar. Saat pasukan menuruni lembah Hunain, tiba-tiba musuh menyerang dari celah gunung seperti air terjun. Maka kocar-kacirlah kaum muslimin. Ketabahan Rasulullah SAW. Kini yang tinggal bertahan hanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat utama. Namun Abbas, paman Rasulullah SAW, tidak tinggal diam. Dengan suara yang besar ia dipanggil kembali kaum muslimin. Suaranya menggema ke dinding-dinding jurang. Abbas mengingatkan bahwa Rasulullah masih hidup. Ia juga memanggil orang-orang setia yang pernah bersumpah sehidup semati di bawah pohon Ridwan. Pasukan muslimin yang sedang lari jadi tersadar bila dulu karena khawatir Utsman bin Affan terbunuh. Mereka bersumpah untuk membalas. Maka kini ketika nyawa Rasulullah SAW terancam, pantaskah mereka lari? Maka dengan keberanian yang kembali pulih merasa berbalik dan terjun ke pertempuran. Tak lama kaum muslimin pun mengalahkan musuh dan memperoleh harta rampasan yang sangat besar berupa ribuan ternak dan harta benda. Pengepungan Taif, kaum musyrik kalah total. Kini mereka mundur dan berlindung di balik benteng kota Taif. Dalam pengepungan ini, kaum muslimin sudah menggunakan meriam pelontar batu yang disebut manjanik agar dinding kota dapat roboh dan mereka bisa menyerang masuk. Namun setelah 1 bulan dikepung, Taif tetap bertahan padahal bulan suci hampir tiba. Saat itu lazim di tanah Arab bahwa tidak boleh orang berperang di bulan suci. Maka Rasulullah SAW menarik pasukannya. Terbukti kelak masyarakat Taif datang berislam dan menghancurkan berhala mereka sendiri. Lata yang disembah begitu lama. Dengan runtuhnya Lata dan takluknya Taif, seluruh jazirah Arab pun memeluk Islam. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ya ceritanya yang berjudul Beberapa Peristiwa. Ada beberapa kejadian penting di tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Ada kejadian yang menyangkut keluarga beliau maupun kejadian yang menyangkut umat Islam. Salah satu kejadian menyedihkan yang menyangkut keluarga beliau adalah wafatnya Ibrahim, putranya Nabi SAW dari Bunda Maria. Nabi Ibrahim yang masih bayi meninggal karena sakit. Betapa sedihnya hati Rasul SAW sebelum putri beliau yang menjadi istri Utsman bin Affan, Zainab, pun wafat. Ancaman serbuan dari Romawi. Setelah Mu'tah, Romawi kembali siap menyerang. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat untuk membela diri. Saat itu musim panas yang amat sangat payah sekali
berangkat dalam keadaan seperti itu. Namun umat beriman tetap berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang itu disebut Perang Tabuk. Sebelum bertemu pasukan Islam, musuh telah mengundurkan diri. Kaum muslimin meraih kemenangan gemilang, dakwah yang semakin kuat dan harta banyak tanpa harus bertempur. Dibakarnya masjid Ziror. Ada sebuah masjid dibangun sejarak 1 jam dari Madinah. Namun masjid ini sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang munafik. Mereka hendak memecah belah kaum muslimin. Maka kaum muslimin memberinya nama Ziror, yang berarti bencana, kerusuhan atau bahaya. Tak membuang waktu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya membakar masjid bencana itu. Dengan contoh ini, kaum munafik pun ketakutan dan tak lagi berani berbuat hal yang merugikan. Dilarangnya orang musyrik berziarah ke Ka'bah. Sudah ratusan tahun berhala-berhala memenuhi Ka'bah sampai ratusan jumlahnya. Selama itu pula dengan bebas kaum musyrikin berziarah setiap muslim haji dan kaum memuja berhala-berhala mereka di Mekah. Namun kini berhala-berhala telah dibersihkan, maka mulai saat itu pula kaum musyrik dilarang melakukan haji. Apalagi orang musyrik suka bertelanjang saat tawaf. Itulah saat ketika dasar negara Islam diletakkan. Matinya Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais. Kedua orang ini, Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais, adalah pemimpin kaum yang sombong. Mereka mengancam akan menyerang Madinah. Namun atas kehendak Allah Azza wa Jalla, Amir mati terkena penyakit sampar di leher, sementara Arbad mati terbakar karena disambar petir. Setelah keduanya mati, kaum muslimin pun berbondong-bondong memeluk Islam. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ya ceritanya ya, yang berjudul Haji Perpisahan. Haji perpisahan disebut demikian karena itulah saat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat tanggal 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Beliau disertai rombongan haji yang berlimpah ruah. Untuk ukuran saat itu ada yang mengatakan jumlahnya 90.000 orang. Ada pula yang mengatakannya sejumlah 114.000 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama seluruh istrinya. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji perpisahan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato ke seluruh jamaah haji. Suara beliau diucapkan ulang oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf agar terdengar oleh semua yang hadir. Beberapa pesan Rasulullah dalam pidato itu diantaranya adalah, hari ini nafsu setan yang minta disembah di negeri ini sudah putus buat selamanya. Tetapi kalau kamu turut
turutkan dia. Karena itu peliharalah agamu ini baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, setiap muslim adalah saudara muslim yang lain, dan kaum muslimin semua bersaudara. Karenanya seorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Ayat Al-Quran yang terakhir. Setelah itu turun ayat terakhir Al-Quran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya. Hari ini telah kusempurnakan agamamu ini untuk kamu sekalian, dan kuucapkan nikmatku kepada kamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agama kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Mendengar ayat ini diturunkan, Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh. Ketika para sahabatnya yang lain bertanya mengapa ia menangis, Abu Bakar menjawab bahwa bila Al-Quran telah sempurna, maka itu tanda akan dekatnya wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai. Merasa bahwa apa yang Abu Bakar katakan itu benar, para sahabat yang lain pun ikut menangis terseduh-seduh. Setelah selesai berhaji, pulanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke Madinah. Itulah saat terakhir kali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Mekah dan Ka'bah. Kini pengaruh Islam di seluruh Jazirah Arab telah sangat kuat. Ancaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW berasal dari Romawi Timur, Persia, Mesir, dan Irak. Ada beberapa orang yang berontak dan mengaku sebagai nabi, namun bahaya ini kelak dapat diatasi. Itu saja teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan bercerita tentang wafatnya Rasulullah. Aku mulai baca ceritanya ya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tutup usia akhirnya tiba. Itulah saat kehilangan terberat, bukan hanya bagi kaum muslimin di Madinah saat itu, tetapi juga bagi kita umat Islam yang lahir 1400 tahun setelah kematian beliau. Berbeda dengan orang lain, Rasulullah SAW tidak disedekahkan kepada fakir miskin. Namun Rasulullah SAW mewariskan ajaran Islam yang mulia, yang menyelamatkan dan membahagiakan jutaan manusia di dunia dan akhirat sampai akhir zaman. Nabi pergi ke kuburan. Pada malam pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit. Beliau pergi ke kuburan hanya bersama pembantunya Abu Muwahhibah. Di sana beliau memberi salam, memintakan ampunan pada para penghuni kubur. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan memilih hidup di dunia selamanya dengan memperoleh pula isi dunia, lalu surga, atau menghadap Allah dan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang kedua, demam keras.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita demam tinggi yang turun dan naik. Meski demikian, beliau masih bisa bergurau dengan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempat pergi ke masjid dan berpesan pada kaum muhajirin agar menjaga kaum ansor baik-baik. Malamnya ketika sudah tak sanggup lagi pergi ke masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar menggantikannya menjadi imam sholat. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu adalah hari musim panas, tanggal 8 Juni 632 Masehi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah sang istri tercinta, Bunda Aisyah. Dalam keadaan menjelang wafat pun beliau masih sempat menyikat giginya. Saat itu kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di pangkuan Bunda Aisyah. Kemudian Bunda Aisyah menceritakan, terasa olehku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai handai yang lemah lembut tertinggi dari surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jenazah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, kaum muslimin melakukan hal yang sangat penting, yaitu memiliki khalifah pengganti Rasul. Disepakati Abu Bakarlah yang terpilih. Setelah itu jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Upacara pemakaman itu terjadi pada malam Rabu tanggal 14 Rabiul Awal, 2 hari setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di dalam rumah Aisyah. Sudah itu Bunda Aisyah tetap tinggal di rumah mereka. Ia sangat bisa terus berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.